Assalamualaikum, sampurasun. Kumaha damang? Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, yang saya hormati Abah Asep, sepuh di Kasepuhan Sinar Resmi, masyarakat di Kampung Adat Kasepuhan Sinar Resmi, Desa Sirna Resmi Kabupaten Sukabumi. Dalam kesempatan ini adalah merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang bekerja sama antara Universitas Trisakti dengan Universitas Nusa Putra. Tema dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah revitalisasi kawasan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Kampung Adat Kasepuhan Sinar Resmi, Desa Sirna Resmi Kabupaten Sukabumi. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini, kami membawakan judul pengabdian kepada masyarakat yaitu contohan pintu beton ringan sebagai alternatif pengganti pintu kayu di Kampung Adat Kasepuhan Sinar Resmi, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Solok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebelum saya menyampaikan tentang bagaimana membuat, memasang pintu beton ringan ini, akan kami perkenalkan terlebih dahulu siapa saja yang melakukan kegiatan PKM pada kesempatan ini. Sebagai ketua kelompok dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu Dr. Anda Julia Damayanti MS. Beliau adalah dosen dari Universitas Trisakti. Kemudian anggotanya terdiri dari Dr. Lisa Oxri Netvila STM MSc. Ini juga dosen dari Universitas Trisakti. Anggota selanjutnya ada Ibu Akti Avianti Irlan STM Eng, ini juga dosen dari Universitas Trisakti. Yang kemudian, ini adalah saya, Aikun STMT IPM, dosen dari Universitas Nusa Putra. Anggota selanjutnya ada Giraldi Pardias Kuswanda SSI MSI, beliau adalah dosen di Universitas Trisakti. Dan anggota selanjutnya diantaranya ada Dr. Anda Nursamina Maulani MP dari Universitas Trisakti, ada Bintang Putra Nusantara, ini mahasiswa S2 Trisakti, kemudian ada Tengku Alif Rafi M, ini juga mahasiswa S1 dari Universitas Trisakti, yang kemudian ada Rizal Juliadi Hasri Eskom, ini adalah tenaga pendidik dari Universitas Trisakti. Baik, hadirin sekalian, setelah diperkenalkan kelompok kegiatan dari pengabdian kepada masyarakat tentang pintu beton ringan ini, selanjutnya kita akan jelaskan bagaimana cara membuat pintu beton ringan ini. Nah, pertama-tama saya akan jelaskan bahan yang dipergunakannya terlebih dahulu. Nah, pintu beton ringan ini, karena ini perkembangan teknologi kita ini akan semakin pesat, ya, ini merupakan solusi alternatif sebetulnya ini, ya, yang kemudian mencari material alternatif dan pintu yang tetap berkualitas, tetap estetiknya baik dan lebih ramah lingkungan sehingga pintu beton
ringan ini merupakan pilihan yang tepat sebetulnya ya. Kenapa ini merupakan pilihan yang tepat? Pintu beton ringan ini tidak akan terjadi perubahan bentuk, memuai atau mengkerut ya, berbeda dengan pintu kayu bisa memuai pada saat musim hujan, pada saat musim kemarau bisa mengkerut. Sebelumnya saya jelaskan dulu ini contoh dari daun pintu beton ringan ya. Bahan untuk membuat pintu beton ringan ini, pertama bahannya adalah selain beton itu sendiri adalah kasibot. Nah, ini kasibot pada umumnya bisa dipergunakan untuk partisi, untuk plafon, dan lain sebagainya. Nah, ini pada umumnya, ini gambaran visualnya, kasibot itu adalah seperti contoh gambar ini. Nah, kemudian ukuran-ukuran kasibot itu ada yang 6 mm, 8, 10, sampai dengan 18 mm. Nah, pada prinsip awal, pada saat kita akan membuat pintu beton ringan, bahan dari kasibot ini, di mana bahan kasibot ini ukuran standarnya adalah 120 cm kali 2 meter 40 cm atau 120 cm kali 240 cm. Nah, ini kasibot ini ada di material-material. Nah, ini perlu dipotong menjadi 3 bagian ya. Nah, satu lembar kasibot ini cukup untuk 1 daun pintu ya dalam hal ini. Ini dengan ukuran pintu, karena ini untuk pintu kamar mandi kebetulan yang kita praktekkan, maka ukuran pintunya ini 60 kali 190. Ini standar ukuran pintu kamar mandi ya. Nah, biasanya ukurannya itu kamar mandi itu 70 cm kali 190 cm. Nah, sehingga daun pintunya ini 60 cm sebetulnya kali 185 cm gitu ya. Nah, ini garis-garis ini adalah garis potong ya. Nah, setelah kita garis seperti ini, memotongnya bisa menggunakan mesin gurinda atau kita menggunakan alat cutter ya yang kemudian kita patahkan. Setelah dipotong, nah maka kasibot tadi ada jadi 3 bagian, contoh seperti ini nih bagiannya. Nah, ini proses awal memproduksi pintu beton ringan ya. Ini kasibot ini fungsinya adalah untuk pelapis luar, sedangkan isi di dalamnya itu menggunakan beton. Nah, selain menggunakan kasibot, bahan lain sebagai kerangkanya ini kita gunakan metal puring, atau orang bisa menyebutnya juga dengan baja ringan. Nah, metal puring yang ukuran berapa? Metal puring yang ukurannya 4 cm. Nah, ini seperti ini visualisasi dari pada metal puring gitu ya. Nah, metal puring ini untuk sekeliling daun pintu ya. Sekeliling daun pintu ini sebagai penguat, terutama dalam pemasangan engsel, kunci, dan lain sebagainya. Ya, nah ini rangkanya adalah menggunakan metal puring atau baja ringan. Yang selanjutnya baru kita akan proses, gitu ya. Nah, ini tentu metal puring itu dipotong, dirangkai menjadi kotak selebar pintu, akan tetapi satu bidang itu jangan dipasang dulu nanti pada saat pelaksanaan, karena itu celah atau lubang untuk memasukkan beton. Ya, oke. Selanjutnya kita akan terangkan bagaimana cara membuat pintu beton ringan. Ya, mari kita simak. Nah, tahap pertama adalah ini pengeleman baja ringan tadi atau metal puring. Metal puring setelah dipotong tadi dan kasibot setelah kita potong sesuai ukuran tadi, kemudian metal puringnya kita lem, ya. Kemudian setelah metal puring dilem juga, tadi kasibotnya sekeliling kita lem, ya, menggunakan lem semacam lem airborne. Kemudian setelah kita ratakan, setelah agak rata, agak mengering, kemudian kita tempelkan nanti metal puringnya
ke dalam kasibot tadi ya. Nah, jangan lupa juga itu kunci ya, anak kunci dilem juga. Nah, nanti anak kunci itu bisa bermacam-macam tergantung kita mau menggunakan kunci yang seperti apa. Nah, setelah mengering seperti tadi, ini ditempelkan puring yang sudah dilem dengan kasibot yang sudah dilem, kemudian kita tempelkan, ditekan-tekan dan dipukul-pukul supaya menyatu. Ya, seperti contoh ini. Memasukkan untuk door closer, penguat door closer. Kayu untuk penguat engsel. Jumlah 3 buah. Lalu pemasangan untuk handle kunci. Jaringannya dimasukkan. Oke. Ini dalamannya. Stoppernya di ya, oke. Lapis kalsibot yang satu lagi. Iya. Dengan Bapak Ade. Bapak Ade dengan Mas Doni. Sebelumnya saya jelaskan dulu penyusun betonnya ya. Penyusun betonnya menggunakan semen sebagai bahan utama, kemudian ada bahan styrofoam sebagai bahan yang membuat ringan, atau berdasarkan hasil riset kami ini juga pengganti styrofoam juga bisa menggunakan ranting kayu ya untuk bisa membuat beton itu ringan. Oke, setelah kita menjelaskan tentang cara pembuatan pintu panel beton ringan ini, seperti digambarkan tadi, ada lubang yang dibiarkan dulu belum dipasang ringnya untuk pengecoran betonnya. Setelah beton dimasukkan, dipadatkan, kemudian satu metal pouring tadi kita pasangkan ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang bagaimana cara pemasangan pintu beton ringan ini, kita akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana sistem finishing atau pengecatan dari pintu panel baja ringan ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara finishing pintu beton ringan ini? Ini contoh ada yang tekstur kayu dan lain sebagainya ya. Nah, selanjutnya finishingnya tadi, ini contoh finishing ini bisa menggunakan pelitur. Pelitur tentu ada beberapa cara ya. Ada yang kita menggunakan kompresor disemprot gitu ya, kayak orang ngecat mobil gitu.
Ada juga yang manual. Manual menggunakan kuas seperti ini. Ya, sama seperti umumnya mempelitur kayu. Nah, ini gambaran secara singkat bagaimana cara finishing daun pintu ya. Selanjutnya, mari kita berikan contoh gambaran bagaimana cara memasang daun pintu itu ya. Baik, kita ini yang telah kita praktekkan di Kampung Adat Kesepuhan Sinar Resmi ya. Nah, ini adalah cara memasang pintu panel beton bajaringan. Ini cara memasang engselnya. Ini harusnya alatnya pakai gerinda, hanya saja kebetulan di sini listriknya tidak memadai, menggunakan mesin tidak kuat, sehingga ini manual menggunakan gergaji besi. Ini adalah proses pemasangan engsel pada pintu panel beton. Nah, ini bisa lihat lebih jelas cara mencoak untuk pemasangan engsel. Setelah digurinda seperti tadi, kemudian dirapihkan menggunakan pahat. Layaknya kita memasang pintu kayu. Nah, seperti yang terlihat. Nah, ini cara memasang engsel menggunakan mesin bor pakai sekrup langsung ya. Karena kita tadi ada tulangan bajaringan, nah, sehingga bisa dibor secara langsung. Nah, itu harus dipaskan dulu lubangnya sesuai dengan ukuran engselnya. Nah, setelah pas, baru kemudian disekrup. Nah, ini sekrupnya, coba tolong lihatkan Pak sekrupnya. Nah, ini dia sekrupnya untuk pasang engsel. Ya, ini panjang sekrupnya 2 cm. Yang 2 cm setengah ya, 2 cm setengah. Ini sama dengan sekrup gipsum ya sekrupnya. Iya. Kalau sekrup yang bawaannya itu kadang nggak kuat. Ya, ini sekrup gipsum yang baja ya, ini ya sekrupnya, sehingga tidak perlu dilubangi dulu, langsung disekrupkan menggunakan mesin bor. Nah, kita lihat cara pemasangan engselnya. Nah, dikasih titik dulu supaya pada saat nyekrup itu tidak meleset gitu ya, karena biasanya suka meleset kalau nggak ada titik pusat sekrupnya. Nah, caranya dikasih titik menggunakan paku beton dulu ya, seperti tadi contohkan. Selanjutnya lakukan pengeboran. Nah, kemudian dibor seperti ini, sama halnya seperti kita ngebor pada umumnya, atau yang biasa tukang pasang gipsum, nyekrup gipsum ya, prosesnya sama. Nah, itu fungsi ngasih titik itu supaya tidak lari pada saat nyekrup. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu dibor. Nah, ini pada saat ngebor ini perlu ada kehati-hatian. Jangan sampai udah pas langsung ditekan terus mesinnya, itu jebol sekrupnya. Nah, ini sudah selesai, kita pasang engsel, baru selanjutnya kita akan pasang pintunya. Nah, ini adalah proses pemasangan daun pintu terhadap kusennya. Nah, tadi setelah kita pasang engsel di pintunya, kemudian tadi telah diukur ke kusen, nah sekarang langsung diterapkan. Nah, tinggal dibor langsung seperti itu. Nah, itu perlu diperhatikan juga ya saat ngebor, itu jangan sampai sudah pas kemudian ditekan terus bornya yang akhirnya menjadi jebol. Jadi di sini memang perlu keahlian tukang ya dalam melaksanakan ini. Namun bagi yang belum bisa, tentu adalah cara-caranya dengan sistem pengeboran. Ketika sudah pas, jangan ditekan terus bornya, langsung dihentikan gitu ya, atau segera angkat bornya, mesin bornya ya, supaya tidak jebol atau tidak dol ya. Nah, kalau dol ini akan menjadi masalah, kekuatan dari pintu itu sendiri ke kusennya menjadi cepat
menjadi cepat berubah ya, cepat rusak tentunya. Nah, seperti itu. Nah, ini apabila kusennya menggunakan aluminium seperti contoh ini, yang baik di dalamnya itu dipasang dulu ada pelapis, ada kayu penguat supaya tidak mudah jebol kusennya. Nah, ini sekarang sudah selesai pasang daun pintu, dimana selanjutnya kita tinggal lakukan pemasangan kunci pintu ya. Nah, ini kunci pintu sama seperti kunci pintu PVC pada umumnya atau kunci bulat, baik PVC ataupun pintu kayu, ini sama kuncinya ya. Nah, dimana pada saat proses pembuatan pintu beton ini memang sudah dibuat posisi kunci, lubang kunci sudah dibuat ya, sehingga tidak perlu repot-repot ngebor lagi, tinggal dipasang. Nah, seperti ini kita pasang, kemudian kuncinya dipasang. Nah, setelah itu selesai, maka sudah pintu selesai terpasang dan bisa dikunci. Dan ini tentu keawetan dari pintu ini akan lebih awet karena berbahan beton. Tidak memuai seperti kayu ya. Kalau kayu musim hujan memuai, susah ditutup, musim kemarau mengkerut, menciut, longgar, kelihatan bolongnya gitu ya. Ini perbedaannya kalau pintu beton. Oke, itu adalah cara-cara memasang pintu beton panel. Dalam hal ini kita dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kesepuhan Sinar Resmi. Pintu yang kita pasang adalah pada bangunan toilet. Ini adalah bangunan toiletnya, kurang jelas. Nah, ini bangunan toilet yang sedang kita pasang pintunya. Ini adalah ciri khas dari bangunan Kesepuhan Sinar Resmi. Nah, demikian adalah cara-cara dari mulai pertama cara pembuatan pintu panel beton ringan, kemudian cara finishing, dan cara pemasangan pintu panel beton ringan. Nah, ini telah kita praktekkan sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat di kampung adat Kesepuhan Sinar Resmi di Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolo, Kabupaten Sukabumi. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, menginspirasi masyarakat untuk menjadi kegiatan usaha masyarakat dalam membuat pintu panel beton ringan, dan semoga ini bisa membawa dampak manfaat ekonomi, peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trisakti sareng Saputra Kabupaten Sanana.